Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Bacaan pertama dari kitab Keluaran mau menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana di dalam perjalanan di padang gurun Tuhan selalu berusaha untuk mengarahkan hati bangsa Israel agar selalu terarah kepadanya, sehingga Tuhan selalu hadir menuntun mereka di dalam seluruh perjalanan mereka itu. Allah tidak meninggalkan mereka sendirian. Selanjutnya di dalam Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Para pengikut Yesus kadang hanya menggunakan panca inderanya ketika mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga kadang tidak memahami apa yang Yesus ajarkan. Padahal mereka memiliki mata hati untuk memahami lebih dalam ajaran Yesus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, refleksi sebenarnya membantu kita untuk memahami dan menangkap ajaran dari sabda Tuhan Yesus. Karena ketika orang berefleksi, kita diajak tidak hanya mengandalkan kemampuan akal budi, melainkan lebih daripada itu, kedalaman iman. Meskipun kita tidak akan pernah mampu untuk memahami sedalam-dalamnya dan seutuh-utuhnya makna dari sabda Tuhan itu, karena memang makna dari sabda Tuhan itu tidak hanya muncul di permukaan saja, yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, melainkan sering mengarahkan kita menuju kepada kedalaman hidup dan iman. Maka saya bisa mengatakan kepada kita sekalian sebagai refleksi untuk kita sekalian, mari kita melihat sabda Tuhan yang menggambarkan tentang Allah itu di dalam konteks hidup kita setiap hari. Allah yang Maha Akbar itu, Allah yang transenden itu, bisa kita pahami, bisa kita imani di dalam iman harian kita sesuai dengan konteks kita di mana kita berada. Maka di dalam liturgi Roma itu biasanya pada Kamis Putih mereka melantunkan himne Gregorian yang mengajarkan bagaimana Allah itu hadir dan dikenal. Himne itu berbunyi demikian: di mana kebaikan dan cinta berjaya, di sana Allah pasti ditemukan. Di sini kita dikumpulkan oleh cinta Kristus, oleh cinta itu pula kita dipersatukan. Dengan sukacita penuh syukur dan ketakutan suci, kita pelajari kebaikannya. Dengan segenap hati, pikiran dan jiwa, cintailah Dia sekarang sebagai balasannya. Biarkan perselisihan di antara kita lenyap. Biarkan semua pertikaian berhenti. Jadikanlah miliknya kemuliaan yang kita cari. Jadikan milik kita kedamaian sucinya. Ingatlah bahwa di tengah-tengah kita bersemayam putra terkasih Allah sebagai anggota dari tubuhnya yang satu. Kita dijadikan
satu di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Allah hadir di tengah-tengah kita dalam konteks hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.